saya ingin menyebutkan tentang sejarah. Bagaimana sih kok bisa terjadi hadis, ya, ada yang dhaif, ada yang palsu. Kapan sih mulai asal muasal terjadinya hadis palsu? Jadi begini, Pak. Di zaman Rasulullah, para sahabat semuanya mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itu, Pak, semua terpercaya. Sebab Allah sendiri yang merekomendasi para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Karena Allah sudah ridho kepada para sahabat, maka cukup rekomendasi dari Allah, cukup saja. Tidak butuh kepada rekomendasi yang lain. Lalu para sahabat menyampaikan hadis kepada generasi setelahnya, Pak. Dan di zaman sahabat belum ada yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum. Kemudian di zaman tabi'in, ketika sebagian sahabat masih hidup, mulailah muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, orang-orang yang pemikirannya menyimpang ini, Pak, mereka kemudian ternyata ada yang membuat hadis untuk membela pendapat mereka. Terlebih juga ternyata ada orang-orang zindik, Pak. Zindik itu siapa? Orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, orang yang pura-pura masuk Islam ini mempunyai rencana yang busuk. Dia ingin merusak Islam dari dalam. Caranya bagaimana? Membuat hadis palsu. Iya. Makanya ketika sudah mulai muncul fitnah-fitnah seperti itu, Pak, para sahabat pun mulai berhati-hati. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya. Lalu orang ini berkata, Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu hadis-hadis Rasul, tapi kok kamu tidak mau mendengarkannya, Ibnu Abbas? Kenapa? Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu a'yununa wa adat wastama'at ilahi adanuna. Dahulu, kata Ibnu Abbas, kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul. Adapun sekarang, kata Ibnu Abbas, orang mengambil hadis dari semua orang. Tidak lagi dipilah-pilih. Lam na'khudh illa ma'arafna. Maka kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang kami percayai saja. Mulai Ibnu Abbas hati-hati. Muhammad bin Sirin juga berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum fayunzur fa in kana min ahli sunnati fayuqbalu hadithu wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbalu hadithu. Ya. Dahulu mereka tidak pernah bertanya, dari siapa kamu meriwayatkan hadis? Tidak. Tapi ketika muncul fitnah yang dimaksud itu munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan kan muncul dua pemikiran yang menyimpang, itu Khawarij dan Syiah. Qulna, kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Siapa, dari mana kamu ambil itu? Kalau dia menyebutkan, kami memeriksa. Kalau dia ahlu sunnah diterima, kalau dia bukan ahlu sunnah tidak diterima. Masya Allah.